Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita masih ditemani oleh beliau Bapak Hafiz Ma'ruf. Kali ini kita akan membahas soal ngabuburit. Nah, karena kata-kata ini sering sekali kita dengar ketika orang-orang itu sedang berpuasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gini Pak, biasanya nih orang-orang puasa itu kan kalau sore tuh ngomongnya ngabuburit yuk gitu. Oh iya. Atau ayo jalan-jalan yuk ngabuburit. Itu sebenarnya artinya apa sih Pak? Ngabuburit itu sebenarnya kegiatan menunggu datangnya berbuka puasa. Itu yang saya pahami awal mula daripada kata ngabuburit itu seperti itu, menunggu waktu untuk menunggu berbuka puasa. Itu sebenarnya seperti itu. Namun ini sudah ibaratnya kata ini sudah mendunia lah di kalangan kita semuanya seperti itu. Mungkin untuk kata ngabuburit ini nanti kita bahas lebih lanjut seperti itu. Bahasanya gaul ya Pak ya, ngabuburit betul, ya. Bahasa gaul. Sebenarnya boleh nggak nih Pak ngabuburit? Ya namanya ngabuburit, kalau kita melihat secara hukum, itu saya lebih condong kepada hukum mubah. Ini tanda kutip yang namanya mubah, ini kadang orang berbicara tentang, wah mubah itu mubah. Ini maksudnya bukan mubah, bukan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, seperti itu. Contoh, makanan nggak dimakan, masih banyak, namanya mubah. Nah ini bukan mubah yang dalam konteks ini tidak terpakai atau mubadzir atau sia-sia. Nah, hukum mubah ini dari bahasa Arab, mubah artinya itu boleh. Boleh itu ngabuburit itu sebenarnya ya diperbolehkan seperti itu. Ya kita menunggu waktu maghrib kan boleh-boleh saja. Kita mau kemana? Nah, nanti ketika kita ngabuburit, tinggal ngabuburitnya itu kita seperti apa? Apakah diperbolehkan oleh Islam atau bahkan itu dilarang oleh Islam? Nah, jadi seperti ini itu. Ngabuburit yang diperbolehkan atau tidak. Nah, biasanya nih Pak, kalau orang ngabuburit itu habis selesai sholat asar misalnya, naik motor-motoran, ngebut-ngebutan sampai maghrib. Salah satunya yang sering saya lihat ya Pak ya. Terus ada yang mainan petasan. Oh iya. Nah, terus ada lagi yang pokoknya itu seperti melakukan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat untuk menunggu waktu berbuka puasa. Itu gimana itu Pak? Ya. Tadi berbicara tentang hukum mubah. Yang namanya mubah itu bisa jadi pahala. Artinya apa? Ketika hukum mubah itu diniati dengan benar-benar, maka akan mendapat pahala. Contoh kecilnya makan. Makan itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Nah, ketika makan itu punya hukum mubah, kemudian kita niatkan, saya makan agar saya kuat untuk menjalankan ibadah tarawih, maka hukum mubah itu sudah akan mendapat pahala seperti itu. Berkaitan dengan ngabuburit. Nah, ngabuburit hukum mubah ini bisa jadi mendapat pahala. Tinggal pelakunya atau fa'ilnya itu siapa. Nah, kalau yang ngabuburit contoh misalkan seorang suami dan istri, kemanapun suami dan istri, jika mereka berduaan itu akan mendapat pahala seperti itu. Jadi kalau misalkan yang ngabuburit itu contoh bukan muhrim, laki-laki dan perempuan boncengan, nah ini bukan muhrim. Nah tadi hukum mubah ini bahkan bisa jadi bisa menjadikan haram. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi berawal dari mubah bisa jadi mendapat pahala, bahkan bisa jadi haram. Tinggal pelakunya ini siapa yang mau ngabuburit. Kalau kita suami istri pasti akan mendapat pahala. Ayah sama anaknya dengan niat momong bahasa itunya ya, momong anak akan mendapat pahala. Tapi kalau laki-laki dan perempuan bukan muhrim, kan tujuannya momong. Lah ini nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Iya. Oke, jadi gitu ya Pak ya. Iya. Ada yang
berawal dari mubah jadi berkah, Iya. ada yang mubah malah jadi haram. Iya, betul. Ini tergantung bagaimana kita ngabuburitnya. Iya. Kalau misalnya seperti tadi dijelaskan, jadi pintar-pintarnya kita untuk mencari kegiatan bermanfaat di saat ngabuburit gitu Iya, ya Pak. betul. Oke. Terus nih Pak, di saat habis ngabuburit biasanya ada buka bersama. Iya, betul. Nah, kan lama nih kita nunggu makannya lama. Nah, ketika waktu maghrib itu sudah maghrib terus makanannya belum datang, ada yang teman-teman tuh hanya sekedar ngobrol, bukan dipakai iya, untuk iya. sholat maghrib. Nah, ketika makannya udah datang lupa sama sholat maghrib. Iya, betul, Nah, iya. nggak cuma itu Pak, ada juga yang misalnya orang itu hanya puasa aja lupa sama sholat. Oh, nah, iya. Gimana itu Pak? Jadi tadi menunggu waktu berbuka, bahasa gaulnya ngabuburit. Seperti itu. Alangkah baiknya diisi dengan sesuatu yang baik, tadarus Al-Qur'an. Itu kalau orang-orang yang tingkatannya ini sudah memang dikatakan taat ya, tapi kan zaman sekarang kan enggak. Jalan-jalan, pokoknya senang-senang, tujuannya ya untuk seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan apa namanya, orang yang berpuasa kemudian sorenya ngabuburit, setelah itu harusnya melaksanakan sholat maghrib namun tidak mengerjakan sholat tersebut, atau bahkan ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini suatu kewajiban tidak boleh menggugurkan kewajiban yang lain. Begini, puasa hukumnya wajib dan sholat juga wajib. Maka dua-duanya harus dikerjakan. Kalau misalkan sedang ngabuburit menunggu waktu maghrib, kok waktu maghrib yang ditunggu-tunggu sudah tiba, ini malah tidak mengerjakan sholat. Nah, ini secara hukum yang namanya sholat itu harus tetap dikerjakan. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Sholat itu pilar daripada agama. Kalau sholat seseorang bagus, insya Allah semua pekerjaannya baik. Kalau sholatnya kok misalkan jarang-jarang, bisa dipertanyakan perbuatan seseorang, masih diragukan kebaikannya. Seperti itu. Jadi jangan mengalahkan suatu kewajiban untuk kewajiban yang lain. Itu seperti itu. Jadi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi orang yang berpuasa kemudian meninggalkan sholat. Karena apa? Orang yang ngabuburit, orang yang puasa tidak diperbolehkan atau tidak masuk pada syarat orang yang boleh meninggalkan atau mengqadha sholat tersebut. Seperti itu. Oke, jadi dua-duanya itu sifatnya wajib. Ya, betul. Jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan satu sama lain. Ya, mentang-mentang bulan Ramadan, berkahnya banyak, pahalanya berlipat, cuma puasa aja yang dilakuin. Sholatnya lupa. Giliran nanti hari-hari biasa nggak tahu tuh sholat, nggak tahu puasa gitu ya Pak ya. Makanya tidak boleh meninggalkan kewajiban yang satu untuk kewajiban yang lain gitu loh. Jadi benar-benar harus tetap ditegakkan Ya, karena betul. sholat juga tiang agama gitu loh. Jadi benar-benar pencerahan ini untuk para penonton, Ya, jadi tidak boleh mudah-mudahan. meninggalkan Iya, betul. kewajiban, Iya. intinya seperti itu. Ini pada anak-anakku yang saya cintai, kita semuanya sudah tahu bahwasanya sholat itu adalah kewajiban. Maka mari jangan menyepelekan sholat karena kita mementingkan sesuatu yang lain. Utamakan sholat. Jadi anak-anakku yang budiman, mari tegakkan sholat. As-sholatu imaduddin, karena sholat adalah tiang agama. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ya. sudah menjadi narasumber hari ini, dan harus selalu diingat bahwa sholat adalah tiang agama, intinya seperti itu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.